Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di daerah Jakarta Timur, dekat Cililitan. Ketemu dengan senior saya, Mas Heru Mulyadi. Senior dulu zaman di Asrafi. Beliau ini dulu adalah seorang make up artis, kostumer film yang luar biasa. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Mas Heru? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada yang tahu sekarang sudah Pak Haji. Mas Heru bisa cerita lah Mas. Ini kan orang sekarang lihat sudah jadi nih gardu seni Heru Mulyadi gitu loh. Isinya apa sih Mas gardu seni ini Mas? Gardu seni itu namanya dari gardu itu kan pusat ya. Iya. Jadi pusat kostum. Itu pusat kostum dan pusat orang-orang seniman dulu pada ngumpul di sini kayak gitu. Akhirnya dibentuk jadi gardu seni gitu. Oh. Jadi sebagai tonggak Bapak seniman-seniman dulu dari Jogja pada ngumpul di sini, baik Jogja maupun Jakarta gitu. Oh, jadi dulu sini tempat kumpulnya para seniman. Iya. Kok Ya, masih kok bisa Mas Heru ngumpulin teman-teman yang mungkin saat itu kan belum profesinya belum jelas gitu. Oh, Mas. belum, masih susah dulu. Dan mereka berproses. Itu kok Mas Heru mau menerima teman-teman itu loh. Nah, itu karena memang sudah jiwa. Jadi pesan dari orang tua dulu, pendidikan orang tua saya terhadap saya tuh supaya pesan bahwa hidup ini harus merangkul orang-orang bawah, orang-orang susah, gitu. Kuis kamu ibaratnya orang Jawa kue rasa khawatir. Nek jenenge padi itu tetap padi, kue neng diwai padi gitu. Dan ceritanya begitu. Jadi, saya itu kalau sama orang-orang bawah, teman-teman yang susah, saya kumpulin semua. Jadi orang tua saya itu juga begitu, ngumpulin orang-orang, disekolahin, apa kayak gitulah. Saya juga gitu niru ibu saya, tapi bukannya niru, udah mendarah daging ya. Saya itu dulu begitu. Jadi orang-orang yang baru mau berjuang di Jakarta, saya dulu kuliahnya di Asrafi, yaitu Akademi Seni Drama dan Film. Jadi saya itu kalau udah masih dalam perjuangan, tapi dosen-dosen saya di Jogja itu bilang, nek neng Jakarta, kalau di Jakarta itu datang tempat Heru Mulyadi aja. Jadi mahasiswa baru yang saya nggak kenal maupun kenal pada ngumpul di sini, tapi ya saya terima. Saya senang kan dulu bermasyarakat, senang lah punya teman banyak lah gitu. Lah kenapa saya bisa punya rumah di sini? Nah, itu sejarahnya panjang. Dulu juga saya susah, iya makan juga susah dulu, tapi alhamdulillah saya kalau syuting itu saya nggak mungkin bawa teman-teman saya banyak. Yang tak ajak itu paling tinggi itu 5 orang gitu ya. Kan yang lain-lain pada nunggu di rumah. Profesi pertama Mas Heru di film apa Mas? Yaitu make up. Make up. Padahal saya itu sebetulnya tuh ya main juga ya ini saya tuh sebab jadi bingung dulu profesi saya terlalu banyak. Ampun, beribu ampun. Hukum matilah hamba. Hamba rela. Hamba telah berbuat sangat tercela. Hamba bukanlah seorang pengikut yang rela bersimbah darah. Mati Saidullah dalam sanjungan. Mati dengan nama lelaki yang pantang membuang belakang. Ampun yang dipertuhanmu. Ini kan bisa main, bisa baca puisi. itu banyak banget sebetulnya sih. Dari yang dipilih cuman make up. tak pilih itu dapat ini make up lah, kesempatan saya dari Allah itu memberi petunjuk, udah kamu make up aja, rezekinya di sini dulu gitu. Ntar kalau mau apa-apa kan di belakang bisa, cuman sekarang ya itu make up aja, make up dan busana Satu paket ya? satu paket. Terus kenapa saya jadi sekarang itu punya banyak kostum sampai ribuan Nah, ini? itu gimana Mas ceritanya bisa Dulu pas ngumpulin gitu? syuting di
pas syuting saya dulu kadang-kadang ngikutin zaman dulu sutradara itu wah hebat banget lah. Jadi dia kalau ini pakai baju ini warna ini paling saya tuh kalau kerja itu nggak mau stres, saya harus berpijak profesional. Jadi saya baju-baju itu tak adain, pakai uang saya sendiri. Jadi kalau syuting saya pengen aman. Jadi sutradara juga seneng. Wah, kalau tempatnya Heru tuh, kalau Heru syuting tuh enak, bawa kostum banyak. Dulu sampai mobil penuh saya dulu. Dari color yang nggak saya sukain, tak adain karena selera orang kan beda-beda. Yeah. Sutradara seneng warna-warna ngejreng. Ada sutradara yang warna-warna klasik, yang itu bang pastel. Ada juga kan macamnya itu saya punya semua. Jadi sutradara ketemu saya nggak ada bisa yang mau macam-macam gaya gitu. Jadi ada semua ini. Ya mau mana lagi nih? Ini tunjukin sama anak buah saya banyak kan kostumnya tuh. Terus gitu. Terus dia bilang, wes terserah kamu lah. Terus akhirnya saya kan punya baju tuh banyak banget. Terus akhirnya sama istri saya gini, menyewain baju aja. Baju-baju dulu pertama harganya cuma 50.000 satu setel. Lama-lama berkembang. Lah lama-lama saya kan pertama itu saya ngumpulin kostum-kostum dari film-film bekas-bekas film saya dulu. Ada film sejarah, ada film kelas-kelas ecek-ecek, ada kostum. Itu saya kumpulin semua jadi banyak. Jadi sekarang kalau ada orang bikin film nyari ke sini. Jadi setelah bikin film kostum-kostum bekas film Mas Heru juga menambah lagi gitu. Dan saya itu sebagai tadi saya membayangkan kalau saya itu jadi kreatif televisi ya. Itu kan bikin konsep-konsep itu. Seakan-akan saya itu kan. Wah, saya kalau jalan tuh ketemu nih. Wah, ini saya harus punya nih. Di bandara ini kan dari pramugari sampai polisinya sampai apa itu harus ada semua saya adain. Masuk rumah sakit saya harus punya ini. Masuk di jalan-jalan lihat itu Pol PP saya harus punya. Ini kayak akhirnya satu apa aja. Jadi kalau orang bikin cerita itu bayangin gitu, di sini serba ada gitu. Jadi apa yang diinginkan orang tuh di sini ada gitu. Jadi nggak perlu buat kita mau buat film atau sinetron, kostum sudah ada di sini. Misalnya gini, ada film Amerika mau datang nih, anak-anak buah saya tuh, terus diputar nih, kita harus punya ini nih, gitu. Nah, sebelum dia datang ke sini, saya sudah punya. Jadi acara TV, aku mau film yang baru ini gini, kita sudah ada. Gitu. Avenger udah ada jadi semua. Orang tuh kita beri kepuasan, istilahnya apa yang diinginkan tuh di sana. Sekarang kalau ini yang aneh-aneh gitu, oh di tempatnya Gaduh Seni Heru Mulyadi aja nih, gitu kan, gitu. Padahal saya itu cuma iseng-iseng aja kayak gitu tadinya tuh. Terus berkembang. Terus dulu pertama juga saya punya film tempatnya Mas Heru tuh ini kok filmnya kostumnya jelek-jelek, itu sebagai cambuk saya. Jadi kalau pernah dibilang gitu Mas? Ada. Dia ngomong juga anak bahasa saya orang film lah orang. Tapi itu bagus kalau bahasa saya buat cambuknya. Saya harus punya baju yang harganya mahal gitu misalnya. Dah, saya punya di sini harganya harga 10 juta, 5 juta ada gitu kan gitu. Nah, jadi kalau mau pinjam yang mana? Jadi ada perbandingan, kalau ini segini, ini segini, ini segini. Jadi orang tuh dibuat, oh iya ya gitu. Jadi sini paling murah itu ya 250. Tapi kalau ada orang, aku mau pinjam topi koboynya doang, anak buah saya ya biarin, nggak apa-apa, 100.000 namanya rezeki, apa aja lah, yang penting orang itu mau syuting ada gitu. Karena kita merasakan kalau dulu kalau syuting nggak ada kan tegang saya kan gitu kan. Tegang. Mas, ini biasanya yang banyak yang nyewa dari mana aja Mas? Kalau dulu kan khusus orang film. Iya. Kalau sekarang dari umum, sekarang ini dari kantor-kantor, misalnya perpajakan, makanya Mabes Polri, Mabes apa tuh, kalau ada acara-acara itu selalu ngambil di sini. Sekarang ini zamannya anak-anak sekolah aja deh, contohnya kecil, dia mau ujian terakhir, dia mau bikin apa sih namanya itu kenang-kenangan, foto ini, teman-temannya semua. Mau tema apa nih? Mau tema ini saya sejarah misalnya gitu. Dia pinjam baju macam-macam sejarah.
nanti lokasinya di mana, di Fathahillah, Oh. terus maksudnya di Cibubur sana, Kampung Cina, Cina. misalnya. Oh. Tergantung dia maunya apa, di sini ada semua. TV juga. Oh, TV jelas nomor 1, kalau TV dari dulu nomor 1. Jadi acara-acara TV, kostum-kostumnya banyak nyewa di sini. Iya, alhamdulillah. Gitu. Oh. Dan sekarang ini saya juga, ya itu tadi, kita tuh harus selalu bersyukur ya. Ya. Ada berapa rezeki berapapun, alhamdulillah. Dulu tuh dapat misalnya sehari 250.000, alhamdulillah. Ayo kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan. Biasanya dulu itu saya pemasukan sehari itu bisa 15 juta, 10 juta tiap harinya. Iya. Tapi setelah pandemi ini nggak ada, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masih bisa buat bayar ini, bisa lah gitu. Gitu jadi nggak sempat kayak ya maaf aja jual-jual mobil. Alhamdulillah enggak. Allah selalu memberikan karena kita selalu pengen berbagi karena 2,5% itu bukan hak kita. Oh, jadi setiap ini Mas Heru menyisihkan 2,5% itu dibagi sama orang-orang. Bukan hak kita lah itu 2,5% itu. Itu salah, itu yang membuat rezeki ada itu sebetulnya. Iya. Dan banyak bersyukur. Di sini ada berapa tempat, Mas, penyimpanan pakaian? Sekarang ada 1, 2, 3, 4. 4 studio. 4 gitu. ya, gudangnya. Gudangnya. Udah pusing. Dulu anak buah saya sampai 14, 12. Sekarang tinggal 2, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai seru lagi kayak dulu, baru kita panggil lagi lah. Oh, iya. Tapi dulu tuh memang ya berkah banget lah. Jadi kostumnya di sini ada pakaian sejarah, pakaian pahlawan-pahlawan yang Amerika, terus pakaian apa kedaerahan, perjuangan, terus baju-baju Korea, Jepang, Meksiko ada, Turki ada. Gitu. Jadi kita kan selalu anak-anak tuh pada lihat film Turki, nah, wah ini harus punya nih gini. Itu kayak gitu aja, santai aja kita itu nggak terlalu kita mengadakan, wah pakai uang apa nih, terus harus beli, enggak, santai aja. Jadi apa porsi uang itu kan uang sebagian berapa persen ini masuk pembuatan kostum kan, gitu. Itu dikumpulin sama istri saya kan. Kalau sudah, wah ini lumayan nih, dah sekarang mau bikin apa? Saya nanya mana anak juga dibantu. Mas sekarang ini banyak yang nanya ini. Saya pas di Jogja nih liburan, waktu itu yang booming itu apa Mas? Itu Pokemon misalnya. Terus saya udah bikin aja, terus bikin dari bahannya gini bikin Pokemon tidak hanya satu saya bikinnya banyak karena stasiun TV kan nanti butuh Pokemon. Berarti bener dari stasiun si A, stasiun B, stasiun C pada nyari Pokemon semua bisa terpenuhi lah gitu. Ya, kayak jadi gitu. Mas Heru buat itu nggak hanya satu aja ya, ada beberapa gitu misalnya Pokemon, terus ada berapa Pokemon. Misalnya kita sudah punya baju Batman misalnya gitu. Kita tidak punya satu, bisa 10. Tapi ada bilang, Mas ada Batman 10 lah, itu juga nggak tahu saya kok ada ya gitu. Penjahit saya kan digaji bulanan, jadi tiap hari harus dia jahit terus, itu nggak berhenti dia kan. Perjuangan udah banyak, udah ratusan, bikin lagi Mas. Penjahit saya gini, udah Mas, ini perjuangan udah banyak banget, pokoknya bikin lagi. Ada orang dari Sumarekon datang, saya pinjam 200 setel ya Mas, gitu. Di Gardu Seni ini 200 setel. Buat apa nih? Buat karyawan saya. 200%, 200 kepake juga ya? Semua. Kayak gitu-gitu tadi. Ya alhamdulillah. Terus baju prajurit keraton misalnya gitu. Di Jogja itu ada juga prajurit keraton di sini. Luar biasa. Apa yang dipikirin manusia itu gini. Misalnya gini, aduh kok aku mau adegan rumah sakit nggak ada baju operasi, kita nggak syutingnya nggak di rumah sakit. Gitu kan. Lah, orang kan udah terbiasa gini. Gardu Seni aja pasti ada, pasti ada saya baju operasi, baju dokter, baju suster, ya gitu itu yang sederhana aja lah tadinya kan, terus lama-lama melebar. Gitu. Mereka kalau mau pesan itu datang ke sini atau bayar telepon Mas atau online? Kalau datang ke sini waktu itu, kalau sekarang udah mulai by telepon, terus anak saya main internet itu apa
di itu terus dia jawab kasih gambar-gambar. Kita kan kostum-kostum kita itu difoto sesuai dengan warna. Karena kita pakai fotografer yang handal misalnya. Jadi tidak mengecewakan apa ya? Tidak dibagus-baguskan. Bagus banget, tatonya kok digambar bagus, aslinya enggak kayak gitu. Sekarang tuh lihat foto dikirim yang foto itu, yang dari fotografer itu kita punya semua tuh. Terus baru anak buah saya moto lagi, ditaruh ini yang yang aslinya. Oh ya sama gitu. Ya udah saya mau itu ya Mas, tinggal ukurannya. Iya, mereka ngambil atau kirim mereka ngambil, tapi dia ngirim kurir gitu ya. Kurir ke sini. Kayak artis-artisnya ngirim asistennya ke sini. Gitu. Jadi enggak di sini. Tapi dulu artis memang pada datang. Sekarang udah canggih begini ya. Dia tinggal telepon, tinggal ini kirimin gambar. Oh ya ini nih gitu. Jadi udah praktis. Ini Mas Heru katanya ikut membantu teman-teman di Jogja pementasan kostumnya. Ada hubungan apa Mas keterikatan dengan teman-teman yang pentas Agustus nanti? Hubungan batin ya, karena saya juga orang teater. Iya. Jadi ya kalau orang teater tuh sama dengan masyarakat sini. Kalau masyarakat sini anaknya mau wisuda mau apa itu ngambil kan di sini. Saya gratis sih. Udah kamu laundry aja ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau teater jelas, saya dulu kan orang teater. Susah-susahnya orang teater saya sudah merasakan. Jadi ya itu tadi saya udah kamu nanti laundry aja ngambil. Gitu. Jadi ada ikatan batin karena dulu saya kuliah di situ tuh udah kenangan saya itu selalu melekat lah. Nah, sekarang kayak anak-anak IKJ, padahal saya bukan orang situ, tapi kan itu teater. Tapi tetap saya bantu. Misalnya kayak ini ada yang mau ke Jepang, itu saya adain. Gitu. Tapi itu juga dia juga tak gratisin dia juga. Bantu laundry aja yang penting ya, perawatan. Ke Jerman gitu. Tapi juga saya tahu dia kan dapat dari nggak tahu itu lembaga apa ya. Tapi kan dia buat bayaran yang berangkat ya kan. Mas Heru ikut main juga nggak yang di Jogja ini? Yang di Jogja aku enggak. Enggak. Kira ikut main juga gitu. Enggak, saya. Soalnya saya itu udah nggak mau. Kemarin tuh mau ada saya itu karena guyup rukun aja kalau saya. Jadi gitu. Ya. Ini kemarin saya lihat juga Mas Heru mengadakan berapa tahun lalu waktu Agustusan ada kayak karnaval pawai dengan kostum banyak satu kecamatan apa gimana Mas? Itu gimana? 1000 kostum keluar saya, jadi 1000 kostum? 100.000 orang. 1000 orang. Jadi setiap RT misalnya 50 orang, setiap RT 50 orang. Jadi ini RT ini kamu ini ya bagian prajurit, ini prajurit Keraton Jogja, nih. Kamu bagian Tentara Rakyat Indonesia, kamu pasukan Belanda, kamu kayak gitu-gitu. Tadi besok pagi kamu harus datang ke Gardu Seni ini, studio ini, galeri, jam 6 udah siap semua ya. Gitu. Jam 6 tuh ribuan udah pada orang pada kaget, ada apa ini gitu. Udah pada dandan. Berapa RT Mas? Berapa RT? Ada 18 lah. 18 RT. Iya. Pak Camatnya pada kesini. Pak Camat juga pakai pakaian itu juga. Saya juga dari ngambil bintang film juga, tapi yang tak ambil itu yang dekat sama masyarakat itu. Yati Surahman, dia ikut bantu Mbak Yati Surahman itu kan. Jadi ya karena saya ini dibesarkan dari saya susahnya di Kampung Makassar sini ya. Saya harus berbagi sama mereka, yaitu ngadain acara itu orang pada seneng. Tapi sebetulnya laundry-nya aja ada berapa waktu itu? Habis Mas Heru sendiri yang ini? Iya. Habis nggak salah 7 juta lah itu untuk laundry. Tapi kembali lagi ke Allah, gitu kan kita percaya rezeki dari atas. Iya. Itu orang itu waktu Agustusan sampai orang pinjam ke Gardu Seni sampai berjumlah 50 juta, ada lebih lah. Tapi terbayar, jadi saya ngadain itu tuh memang didanain sama Allah, Masya Allah. Itulah. Jadi aku kebahagiaan saya kan di situ bisa membahagiakan orang-orang. Dan air mata
Wahai para pahlawan, perjuangan kami lanjutkan. Berderai kasih untuk pahlawan kami. Hanya jasamu yang bisa kami rasakan, hanya jasamu yang bisa kami kenang. Demi darah, demi tulangmu, kami teruskan perjuangan membangun negeri Indonesiaku. Di tengah orang-orang bermain sandiwara, di tengah tokoh-tokoh bermain sandiwara, di tengah masyarakat bermain sandiwara, di sela-sela kehidupan, di sela-sela keresahan, di sela-sela kemiskinan, di sela-sela kemunafikan, di sela-sela ketidakadilan, di sela-sela hidup kita. Maka sebelum terlambat, seperti di pagi ini, ketika kami membacakan sajak-sajak ini bagi anak-anak muda di dunia, sambutlah kawan rangkuman puisi ini, suntingan kawan rangkaian kata, petikan dari piala hati. Inilah kawan dharma kami, sembahkan kelana percinta kawan. Sambutlah kawan dengan gembira, gempat gerita angkasa, wahyu kebangunan tanah tercinta. Beginilah pemuda, dengarlah nyanyian gilang gemilang. Marilah kita berbimbingan tangan, mengayun langkah pulang ke tangan. Pemuda bangsaku, mari berbakti untuk negeri. Gunakan waktu selagi ada, berbuat jasa semakin ada. Ombak berdesir, lagunya merdu, di tingkah kasidah alunan bayu. Bangkitlah pemuda saudaraku. Harapannya ke depan gimana Mas dengan adanya Gardu Seni ini Mas? Harapannya ke depan ya, saya kan udah usia begini ya, mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan. Terus bisa lebih maju lagi karena ada IT kan udah maju ya. Terus ini apa, di Broadway sana kan ada ini film ini, dia punya ini film ini pastinya dikumpulin di museum itu kan ada sana kayak. Itulah kita tuh sebenarnya pengen seperti itu. Gitu. Dulu pernah mau bikin tapi ya ada kendala lah. Jadi film yang artistik misalnya gitu, film-film artistik sejarah Indonesia misalnya gitu. Nah kita tuh bekasnya kostum-kostum itu kita abadikan, kita ada museum gitu ya. Nanti film A, film B, sampai film-film yang murahan, sampai tadi untuk bahan pendidikan juga. Mereka anak-anak tuh tahu, wah ini film acak-acak istilahnya, maksudnya acak-acak itu film yang kelas biasa lah istilahnya gitu kan. Ini ada kelas yang artistik yang harus atau survei, harus dari awal, dari apa itu kan persiapannya aja bisa 3 bulan. Kayak gitu tuh untuk pelajaran sebetulnya, untuk pelajaran anak-anak muda zaman sekarang ke depan. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang diharapkan Mas Heru. Dan saudaraku, kalau ke Gardu Seni kita bisa melihat ini juga di belakang saya. Ini isinya apa aja nih Mas tentang ini? Busana-busana yang ada di sini ya? Yang ada di sini. Dari badut-badut, dari binatang-binatang apa itu. Ada. Anda kalau minta bahan, minta dikirimin dari sini, ini ada semua kostum-kostum yang ada di Gardu Seni. Matur nuwun Mas Heru. Ya. Tetap sehat. Sama-sama. Tetap semangat. Amin. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Mas Heru Mulyadi bisa menambah wawasan kita, bisa menambah inspirasi kita dan motivasi kita. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.